Halo, semuanya. Di sini saya akan membagikan video singkat ya untuk forex trading persection strategy. Jadi di sini untuk contohnya saya akan menggunakan pairs gold, XAUUSD atau gold ya. Untuk time frame-nya di M30. Kemudian untuk time zone-nya itu saya akan mulai di jam pre New York ya, jam 13 server. Baik, untuk pertama kita lihat dulu time frame besar ya. Baik, untuk H4 itu trennya masih bullish, strong bullish. Jadi nanti kita akan lihat ya opportunity yang kita dapat. Kalau misalnya opportunity-nya bullish, mungkin di situ kita bisa maximize dari lot yang kita gunakan. Jadi kalau misalnya yang kita dapatkan short atau sell, nanti kita bisa manage ya. Baik, untuk pertama, untuk di M30, yang pertama kita harus lakukan yaitu drawing area supply. Baik, nanti untuk sekarang karena di M30 masih bullish, kemungkinan ini akan naik ya. Di M15 juga bullish, mungkin akan masih naik. Baik, semua time frame searah. Baik, kemudian untuk antisipasi bearishnya kita juga pasang di sini area demand. Baik. Nah, untuk penjelasan supply, apa itu supply itu demand, itu bisa kalian dapatkan ya di Google. Itu gampang tuh, basic dari forex. Itu bisa kalian baca-baca, bisa kalian pelajari. Di sini saya hanya fokus untuk memberikan strategi persection, bagaimana manage risk-nya dan bagaimana nanti kalian eksekusinya. Bagaimana pemasangan stop loss-nya, take profit-nya, kemudian eksekusi open dan close-nya juga saya bagikan ya. Nah, di sini kita mulai saja, kita play real time ya. Baik, ini gerakannya itu sama seperti server aslinya ya. Baik, di sini kita lihat ini masih berusaha didorong, tapi kalaupun ini nanti harganya break, ini kita antisipasi lagi ya. Kita tidak langsung open posisi, nanti kita coba kita analisa kembali di time frame kecil dan juga H4 ya. Baik, untuk gold sebenarnya time frame kecil bagus. Kenapa? Karena gerakannya sangat fluktuatif, jadi kita lebih gampang manage di time frame kecil ya. Untuk pairs lain mungkin kita bisa menggunakan time frame besar untuk analisanya. Baik, di sini kita lihat untuk candle itu ini baru masih akan close 15 menit lagi ya. Ini coba kita percepat dulu. Kita bisa lihat kayak gimana ke printingnya ya. Nah, ini sudah mulai break ya. Nah, sudah mulai break, kita balikin speednya ke normal. Nah, ini 4 menit sekitar 3 menit lagi akan close candle ini. Nah, setelah close candle ini kita bisa decide dimana kita akan mengambil posisi. Ini sebenarnya kalau dilihat di kiri sangat kosong ya. Gold sangat bullish di awal tahun ini, Januari 2021 ini sangat bullish sekali. Pergerakannya sangat bullish sekali. Baik, coba lagi ya. Oke. Nah, di sini sudah close, dan di sini close-nya itu berhasil bullish dan dia berhasil break dari high previous candle. Jadi di sini kita langsung aja kita pasang buy. Oke, kemudian untuk SL-nya kita bisa atur. Nah, ini SL-nya karena kalau misalnya kita pasang di bawah 30 menit sebelumnya itu cukup jauh ya, jadi kita ya kira-kira ya kalau dia masuk area kita antisipasi. Nah, ini area ini tuh yang tidak boleh dilewati, area supply ini.
supply yang sudah sekarang area supply sekarang sudah menjadi ready main, atau kalau misalnya dibalik lagi area ini support become resistant. Oke, resistant become support, sorry. Jadi kalau misalnya harga ini balik lagi ke menyentuh area ini atau bahkan break turun, itu kemungkinan harganya akan kembali ke range. Jadi kita antisipasi di sini saja. Kita kasih jarak beberapa pip lah untuk agar antisipasinya lebih gini. Kemudian untuk TP-nya itu kita atur 1:, sebenarnya standarnya 1:1, karena kan untuk TP dan SL itu sebenarnya dinamis ya. Nah, nanti kita akan manage, akan saya kasih tahu cara untuk manage-nya, jadi agar kalian paham. Oke, jadi sementara saya kasih 1:1,5 lah. Soalnya beberapa orang pasti akan, wah harusnya 1:1, agak risky sih. Tapi padahal nanti kita akan manage risk kembali. Kalaupun ini risk yang 1:1, sekitar $40. Pada kenyataannya, kalau misalnya saya manage risk, ini palingan saya akan lose cuma $20 atau bahkan kurang ya. Ini saya taruh dulu 1:2 risk, SL di $40, kemudian TP di $61. Jadi dari kapitalnya ini nanti 60% winning atau 40% loss ya. Tapi nanti saya akan perlihatkan gimana saya manage risk dan gimana saya mengambil keputusan dalam trading ini. Baik, sekarang kita lihat di M15. M15 juga udah break high dari sebelumnya, cukup bagus ya. Oke, mari kita lihat seperti apa nanti akan printingnya. Nah, di sini masih floating ya, sekitar ya 3 pip 2 pip lah ya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kalau misalnya harga ini berbalik kemudian break dari low dari candle sekarang, itu nanti saya akan antisipasi, mungkin saya akan plus tengah, jadi saya tidak akan kehilangan dari semua risk yang saya pasang ya, sekitar $40. Baik, oke. Ya, looks good, sudah break ya. Baik, masih floating 3 pip. Biasanya target saya itu untuk scalping price action ini biasanya 10 untuk pairs di luar gold ya. Kemudian untuk gold biasanya saya di sekitar 15 atau 20 pip, 30 pip itu saya secure biasanya, mungkin 70 atau 90% dan menyisakan runner. Nah, oke, harganya sudah mulai bergerak. M15 masih bullish, 4 masih bullish, masih strong bullish ya. Sudah floating 12 pip, nanti di 20 pip mungkin akan saya secure ya, secure beberapa dulu, mungkin 50 atau berapa, 60-70% mungkin. 17 pip, 17,
Oke, ini bisa dilihat ya, dia sudah sempat di 20 pip. Biasanya kalau sudah 20 pip ini saya secure dulu ya sekitar, biasanya sih saya ambilnya 90% ya, karena ini saya mau biar runnernya agak banyak, saya eksekusi 75 atau 80% aja deh. 80% eksekusi di 20 pip. Kemudian nah kalau misalnya saya sudah eksekusi, saya sudah secure setengah atau lebih dari posisinya, SL-nya misalnya saya pindahkan ke break even. Nah, jadi kalau misalnya ke SL-nya sudah saya pindahkan ke break even, jadi untuk posisi ini tuh aman ya. Kalaupun dia berbalik, saya sudah tidak ada risiko lagi, dan saya sudah secure 20 pip, ya sekitar 16% dari posisi itu, 16% winning. Nah, ini sekarang saya manage kembali. Ini nanti kalau misalnya harganya ini mendekati dari entry level, mungkin saya akan secure dari 50% atau setengahnya dari sisa posisinya kembali. Ya, bisa dilihat ya, ini untuk satu posisi itu saya dapat sekitar sekitar 16% lah dari posisi, dan saya masih menyisakan 20% runner. Kemudian untuk sisa posisinya ini nanti akan saya manage based on 15 menit ya, 15 menit time frame. Nanti kalau misalnya 15 menit time frame-nya printing bearish atau bagaimana, setelah ini ya pertama saya lihat ini close-nya dulu seperti apa. Close-nya, kalau misalnya close-nya bullish, untuk next minute-nya itu saya akan lihat di candle berikutnya. Kalau candle berikutnya itu mulai break low-nya, mungkin saya akan secure lagi, atau saya akan keluar dari semua posisi ini. Seperti itu. Kita coba percepat ya. Lihat ya. Sudah 38. Oke. Nah, biasanya kalau misalnya posisi kedua itu mencapai 35 pip atau 40 pip, biasanya saya secure kembali. Nah, ini kita lihat dulu ya, apakah sempat dia ke 35 pip atau 40 pip. Oke, rejection. Kita lihat bagaimana ini printing. Kalau misalnya rejeksinya sangat kuat ya, karena di sini tidak ada bottom wick, dan misalnya rejeksinya cukup kuat, itu harus kita manage kembali. Kenapa? Karena kalau misalnya rejeksinya kuat dan di sini tidak ada bottom wick, kemungkinan ini akan M30-nya akan create bottom wick terlebih dahulu. Seperti itu. Ya, nah di sini seperti dilihat ini sudah close, rejeksinya cukup kuat, tapi tidak sampai setengah dari body candle ini. Nah, kalau misalnya candle ini kan sudah create bottom wick untuk M15 berikutnya. Kalau semisal harga kembali break dari bottom wick ini, itu posisi akan saya outkan. Kenapa? Karena kemungkinan dia akan koreksi sampai 50% dari
body candle sebelumnya, seperti itu. Nah, kalau misalnya ini tidak break low-nya, jadi saya rasa masih aman. Nah, di sini saya akan close semua posisi. Kenapa? Karena di break bottom-nya. Saya mahfud dari harga dari 15 candle 15 sekarang, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu saya memanage risk dan memanage risk saya. Kemudian di sini bisa dilihat saya pasang satu posisi buy dengan menggunakan 10 sen lot ya. Jadi untuk risknya tadi bisa dilihat sekitar ini termasuk high risk ya. Kenapa? Karena untuk single posisi saya mengambil lebih dari 10% risk dari kapital itu lumayan ya, tapi untuk rewardnya juga lumayan sih. Nah, ini dari manage risk saya dapat sekitar 18% winning, seperti itu. Nah, kemudian untuk statistiknya bisa dilihat untuk rodonya ya lumayan 8%. Kenapa? Karena dari kapitalnya lumayan sih lot masuk. Harusnya kalau aturannya sih, kalau saya untuk 10 sen itu kalau kapital saya sekitar $1.000, tapi ini $100. Saya ambil 10 sen lumayan sih, lumayan untuk risknya yang saya ambil seperti itu. Baik, mungkin nanti bisa di scaling ya untuk teman-teman kalau misalnya mau menggunakan metode ini. Saya sarankan sih untuk kapitalnya ya mulai dari 500 atau 1000 lah. Nanti lebih enak manage-nya, seperti itu. Dan lebih berasa lah gitu. Dan untuk trade-nya itu tidak perlu terlalu sering ya, karena untuk scalping itu 1-2 posisi per hari itu sudah cukup. Tinggal bagaimana kalian memanage-nya dan menentukan session yang akan ambil, apakah di session London atau New York atau Asian, seperti itu. Nanti bisa dibantu di komen di bawah kalau misalnya kalian mau ada yang kalian tanyakan. Kalau mau lebih tahu lagi tentang metode ini, sebenarnya metode price action ini sudah digunakan banyak orang sih. Cuman saya mau memperkenalkan kembali dan memperjelasnya seperti itu. Jadi kalian bisa ya mempertimbangkan untuk metode ini sih. Untuk metode forex itu sebenarnya kan ada banyak ya. Cuman untuk metode yang saya gunakan ini termasuk metode ternyaman sih saat ini. Kenapa? Karena saya bisa mengatur waktu yang saya gunakan seperti itu. Baik, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa di komen di bawah seperti itu. Thank you untuk videonya, saya rasa cukup